Selamat berjumpa anak-anak pada Matematika Asik bersama saya, Iwayan Sana. Kali ini kita akan membahas latihan soal matematika untuk kelas 9 semester ganjil. Nah, untuk itu mohon disimak video ini sampai berakhir. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama, yaitu soal transformasi. Nomor 1, bayangan titik P oleh translasi T yang dituliskan dengan 42 itu adalah P adsen 9,12. Maka koordinat titik asal P adalah, dari sini kalian harus memahami dulu bahwa titik P ini belum diketahui. Ya, titik P ini, itu titik asalnya belum diketahui. Translasinya adalah 42. Jadi translasi itu digeser, yaitu dengan arah ke kanan 4, 2 ke atas. Karena ini 4-nya positif, ya. 2-nya positif. Jadi kalau ke kanan itu positif, kalau ke atas itu positif. Menghasilkan bayangan translasi adalah titik P adsen dengan koordinat 9,12. Maka koordinat titik asal P itu berapa? Ya, bagaimana kita menyelesaikan ini? Penyelesaiannya, perhatikan konsepnya. Jika titik A dengan koordinat x, y ditranslasikan atau digeser dengan A, B, menghasilkan A adsen, nanti x ini kita tambahkan dengan A, y kita tambahkan dengan B. Gitu. Dimana yang ini akan disebut titik asal, yang ini adalah translasi, dan yang ini adalah titik bayangan hasil. Sehingga P, X, Y ditranslasikan dengan 42 menghasilkan bayangan X plus 4, Y plus 2. Sedangkan di soal diketahui P adsen itu 9, 12. Jadi ini kita tuliskan 9, 12. Dari sini kita akan bisa melihat, ya, perhatikan ini ya, kita bisa membuat sebuah persamaan, akan menjadi X plus 4 itu akan sama dengan 9. Gitu. Kita selesaikan yang ini, X plus 4 sama dengan 9, maka X akan sama dengan 9, plus 4 kita pindah ke kanan, menjadi min 4, X sama dengan 9 min 4, X sama dengan 5. Yang di bawah, Y plus 2 sama dengan 12. Kita buat 12 sama seperti tadi ya, Y sama dengan 12 dikurangi 2, Y sama dengan 10. Nah, sehingga koordinat titik asal P itu adalah X-nya 5, Y-nya 10. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut dengan soal yang kedua. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut ini. Jadi ada grafik fungsi. Perhatikan ini memotong sumbu Y di 3, memotong sumbu X di 1, dan di 3. Persamaan fungsi kuadrat gambar tersebut adalah, kita akan mencari persamaan fungsi kuadratnya. Penyelesaiannya, ya, kita lihat persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong di sumbu X, yaitu di X1 sama dengan A, dan di X2 sama dengan B adalah seperti ini nanti. Fx sama dengan X min A dikalikan X min B. Gitu. Grafik memotong sumbu X di A sama dengan 1. Ya, di sini A-nya sama dengan 1. Dan di B sama dengan 3. Sini, B-nya 3. Maka, Fx sama dengan X min 1 dikalikan X min 3. Sekarang kita kalikan, Fx sama dengan X dikali X kuadrat, ya. X dikali min 3, min 3X, min 1 dikali X, min X, min 1 dikali min 3, menjadi plus 3. Sekarang bisa dilebur lagi ya, min 3X min X, ini bisa kita operasikan, X kuadrat min 3X min X, min 3 min 1 berarti min 4X plus 3, gitu. Ini, jadi kita lihat jawabannya, X kuadrat min 4X plus 3. Jadi A jawabannya. Lanjut dengan soal yang ketiga. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat Fx sama dengan
2x kuadrat plus 6x min 5 adalah kita mencari sumbu simetri. Nah, bagaimana kita mencari sumbu simetri dari fungsi kuadrat? Ingat ini, anak-anak, persamaan sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A. Kalian masih ingat B itu apa, A itu apa pada persamaan kuadrat. Ya. Nah, dari persamaan kuadrat Fx sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 5, kita akan melihat A-nya, ya, yang ini adalah 2, ya. B-nya, yang ini adalah plus 6, jadi positif 6, ditulis 6 saja. Dan C-nya adalah negatif 5, atau min 5. Sehingga tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A, kita masukkan B-nya, 6, ya, karena B-nya 6, berarti min 6 per 2A, 2 dikalikan A-nya 2, min 6 per 4. Min dibagi plus menghasilkan min, kita sederhanakan 6 dan 4, sama-sama kita bagi 2, 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2. Sehingga hasilnya negatif 3 per 2. Kita lihat X-nya negatif 3 per 2. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 4. Titik K dengan koordinat 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Kemudian hasilnya dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan min Y. Koordinat bayangan hasil terakhirnya adalah yang mana? Kita menyelesaikan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi Y sama dengan berapapun, ya. Y sama dengan anu, gitu ya, sama dengan K adalah, nanti kalian hafalkan ini, kalau ada titik Vx Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K akan menghasilkan X, 2K, 2 kali K dikurangi Y. Sehingga kalau titik tadi, titik K 2,5, maka bayangannya nanti adalah 2, tetap ya, 2-nya tetap, 2 dikali K, jadi K-nya adalah min 2, ya, min 2, dikurangi 5. Sehingga 2, 2 kali min 2, min 4, min 4 min 5, ya min 9. Sekarang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan min Y. Nah, kalau sebuah titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y akan menjadi seperti ini. Misalkan titik K, koordinatnya X, Y, dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y, maka bayangannya ke adsen adalah kita balik, Y, X kita balik, dan diminkan. Jadi min Y, min X. Sehingga titik yang tadi ke adsen 2, min 9 akan menjadi kita balik min 9 dan 2. Diisi dengan min. Min kali min menjadi plus 9, min 2. Di 9, min 2. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut dengan soal nomor 5. Segitiga ABC dengan koordinat A 2,2, B 6,2, dan C 4,5 didilatasikan dengan faktor skala 2. Maka luas bayangan yang terbentuk adalah, nah, ini berapa luasnya? Penyelesaian, kita lihat seperti ini. Kita gambar dulu A-nya 2,2 di sini ya. Lihat ini 2,2. B-nya 6,2, di sini B, C-nya adalah 4,5. Sehingga kita gambar menjadi sebuah segitiga ABC. Di mana panjang alas, yaitu AB, kita hitung 1, 2, 3, 4. Sedangkan tingginya, dari D ke C ya, 1, 2, 3. Sehingga luas mula-mula segitiga ABC itu adalah luas alas kita kali tinggi dibagi 2. Panjang alas ya, panjang alas dikali tinggi dibagi 2, panjang alasnya 4, tingginya 3, bagi 2. 12 per 2, 6 satuan luas. Luas setelah didilatasi dengan faktor skala 2 adalah faktor skala 2. Jadi kita kuadratkan luas. Faktor skala 2 ya 2 kuadrat, faktor skala 3 ya 3 kuadrat, setengah kuadrat. 2 kuadrat kita kalikan 6.
2 kuadrat itu 4. 4 dikali 6 adalah 24. Jadi jawabannya B. Ya. Kita lanjutkan soal yang nomor 6. Diketahui koordinat titik P adalah 4, min 1. Oleh karena translasi 2 alfa, ya, 2 alfa, diperoleh bayangan titik P yaitu P adsen min 2A, min 4. Maka nilai alfa adalah, penyelesaiannya, P 4 min 1 jika ditambah 2 alfa kan sama dengan P adsen 4 tambah 2 min 1 tambah alfa. Itu sama dengan P adsen min 2A min 4. Yang kita cari adalah alfanya. Karena dicari alfanya, kita ambil yang bawah. Ya, min 1 plus alfa sama dengan min 4. Nah, jadi kalau ini awalnya ya, 4 tambah 2, 6. Min 1 plus alfa, ini min 2A, ini min 4. Karena dicari alfa, kita cari yang bawah. Min 1 plus alfa sama dengan min 4. Nah, min 1 plus alfa sama dengan min 4. Sehingga alfanya min 4, kita pindah min 1 menjadi plus 1. Alfanya akan menjadi negatif 3. Jadi jawabannya adalah A. Kita teruskan soal nomor 7. Bintang terdekat dari bumi berjarak 40 juta kilometer. Jarak bintang tersebut jika dinyatakan dalam notasi ilmiah adalah, ingat notasi ilmiah, penulisan notasi ilmiah itu adalah A dikali 10 pangkat N, di mana A ini haruslah bilangan yang mulai dari 1 tetapi kurang dari 10, dan N adalah bilangan bulat. 40 juta kilometer bisa kita tulis seperti ini, 40 juta kilometer. Jadi nolnya ada 7 ya. Nah, sehingga ini kan kita tulis angkanya supaya dari 1 sampai kurang dari 10 ini adalah angka 4 ya. Angka 4 tidak boleh 40 atau 0,4. Kalau 40 kan lebih dari 10 ya. Kita pakai 4. 4 kita kalikan dengan 4 ini di sini. Kita kalikan dengan sampai habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4 dikali 10 pangkat 7 kilometer. Gitu. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 8. Mari kita lihat soal bentuk akar. Perkembangbiakan liken. Liken adalah jenis lumut yang hidup di bebatuan. Liken biasa juga disebut lumut kerak. Hal yang menjadikan liken sebagai salah satu lumut yang unik adalah bentuk dari kumpulan liken. Lumut kerak atau liken yang berkelompok membentuk pola lingkaran. Anda biasa menjumpai liken pada daerah dingin semacam Greenland akibat dari pemanasan menyeluruh di bumi kita, maka es di daerah kutub dan sekitarnya termasuk Greenland mencair dan tampak bebatuan. Di bebatuan tersebutlah kemudian mulai tumbuh lumut kerak atau liken. Bentuk koloni liken yang menyerupai lingkaran yang semakin membesar setelah 12 tahun es mencair dan mempunyai pola sebagai berikut. Diameter lingkaran sama dengan 7 dikalikan T-12 dengan T lebih besar atau sama dengan 12. Karena terjadi setelah 12 tahun es mencair. D itu diameter lingkaran, sedangkan T adalah periode waktu atau tahun setelah es mencair. Mari sekarang kita lihat pertanyaannya. Ipan melakukan penyelidikan tentang liken tersebut dan dia mengukur diameter lingkaran bentuk liken. Ternyata hasilnya adalah 35 meter. Berapa kira-kira usia liken yang ditemukan Ipan? Jadi diameternya, D-nya adalah 35 meter. Penyelesaian, D sama dengan 7 dikalikan akar T-12. Ini rumus orang menghitung diameter lingkaran dari liken. Ya. Nah, dari sini bisa kita lihat dari soal, D-nya 35 meter. Yang ditanya adalah D. Kita masukkan saja D-nya 35, 7 dikali akar T-12. Kita pindahkan dulu 7-nya. Kita sama-sama bagi 7 ya. 35 kita bagi 7, sebelah kanan juga dibagi 7. 35 dibagi 7, nanti 5, 7 dibagi 7 akan hilang. Ya. 35 bagi 5, 7 dibagi 7, 1. Kan jadi 1. Sehingga masih 5 sama dengan akar T-12. Karena ini akar, kita pangkatkan.
Nah, 5 pangkat 2, akar juga dipangkatkan. Jadi kalau akar dipangkatkan, dia akan hilang akarnya. Akar dipangkat 2 kan. Hasil D min 12, 5 kuadratnya 25. Ya, 25 ditambah, sekarang kita pindah min 12 ke ruas kiri. Jadi plus 25 tambah 12 sama dengan T, sehingga 37 sama dengan T. Atau T sama dengan 37 tahun. 37 tahun. Jadi jawabannya adalah yang nomor D. Ya, jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut nomor 9. Sebuah roket ditembakkan ke atas setelah T detik. Peluru mencapai ketinggian yang dirumuskan dengan HT sama dengan 40T min 5T kuadrat dalam meter. Maka lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum dan tinggi maksimum yang dicapai berturut-turut. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum dan tinggi maksimumnya, itu yang dicari. Waktunya berapa detik, tingginya berapa meter. Mari kita lihat penyelesaiannya. HT sama dengan 40T min 5T kuadrat. Waktu saat mencapai tinggi maksimum, ini T, rumusnya adalah min B per 2A. Jadi pada persamaan suhu simetrinya. Nah, ya, T sama dengan min B per 2A. Sehingga kita dapatkan B-nya adalah 40, koefisien dari variabel T, ya, min 40 per 2 dikalikan A. A-nya adalah min 5. Gitu. Nah, sehingga T sama dengan min 40 per 2 kali min 5 min 10. Min dibagi min adalah 4. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 4 detik. Sekarang berapa tinggi maksimumnya? Tinggi maksimum setelah T 4 detik, tinggal kita masukkan saja. HT sama dengan 40T min 5T kuadrat. Kita masukkan H4, 40 dikali 4, dikurangi 5 dikali 4 kuadrat. T, 40 dikali 4, 160, min 5 dikali 4 kuadrat, 4 kuadrat 16, 16 kali 5, min 80. H4 adalah 80 meter. Ya, jadi waktunya 4 detik, sedangkan ketinggiannya 80 meter. Jadi jawabannya adalah B. Kita teruskan yang nomor 10. Bilangan pecahan desimal 0,00000743 jika dinyatakan ke dalam bentuk baku adalah, masih kita notasi ilmiah ya, ada bentuk baku, penulisannya sama ya seperti tadi. Kita lihat, nah 0,000007, 6 angka ke kanan. Ya. Sekarang kita lihat di sini, 43, gitu ya. 7,43. Kita akan buat bilangan yang lebih besar dari 1, tetapi kurang dari 10, yaitu 7,43. 7,43. Ya. Sehingga dia akan ke kiri, ya, negatif. 7,43 di sini komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalikan 10 pangkat min, ya ingat karena dia ke kiri. Min 6. Bilangan kecil, bilangan kecil ya, ini kan bilangan kecil. Kalau bilangan besar kita pangkatnya positif, kalau bilangan kecil akan jadi pangkat negatif. 7,43 kali 10 pangkat min 6 gitu. 7,43 kali 10 pangkat min 6. Nah, demikian dulu anak-anak untuk pertemuan bagian pertama ini. Nanti silahkan ditonton video pada bagian berikutnya. Sampai berjumpa pada video bagian yang kedua.